Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang paling awal mari kita bersyukur pada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengisi ibadah Ramadan kita dengan hadir di majelis ilmu pengajian Ahad pagi rutin gini. Setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan pengajian kita pada Ahad pagi ini lebih-lebih di bulan Ramadan ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mendatangkan manfaat, hikmah, faedah, maslahah bagi kehidupan pribadi kita masing-masing, rumah tangga kita, masyarakat kita, kalau bisa juga bermanfaat untuk negara Republik Indonesia yang kita cintai, insya Allah, amin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk weru walaupun sering rugiin dari COVID di tempat ini, walaupun soal yang kedua kali Pak, di tempat ini. Kalau MI Muhammadiyah dan Pundirin itu walaupun nanti itu masjid pinggir jalan barang itu awang. Ini soal yang kedua kali, tambah nomor nih. Kita tambah HP ini, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kalau tema ini buatan dipun dahului saking panitia tema ini nopo, berarti tema terserah kok Pak. Iya Bapak. Temanya terserah. Oh, temanya terserah. Tema Ramadan. Oke, tema Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, Pulau Wau berangkat ke Jogja jam 5. Di 1 jam, sekitar 1 jam 30 menit lancar, alhamdulillah. Ibu Bapak, saya merasa bersyukur dan mengajak bersyukur pada jamaah sekalian, karena yang rawuh di pengajian ini berarti apa? Selamat dari pandemi COVID. Gitu Pak, Pondolali itu dengan selamat. Banyak korban saudara-saudara kita. Kalau dados direktur rumah sakit sejak tahun 2007. Dan rumah sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, kalau dados direktur direktur itu tim direksi, direktur utama, direktur. Kalau salah seorang direktur rumah sakit Islam Jakarta milik Muhammadiyah, rumah sakit Islam Jakarta itu miliknya BP Muhammadiyah. Ada, kita punya 4 rumah sakit Muhammadiyah. Rumah sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, rumah sakit Islam Jakarta Pondokopi, Jakarta Timur, rumah sakit Islam Jakarta Sukapura Utara. Terus yang terakhir rumah sakit Jiwa Islam, rumah sakit jiwa milik Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu satu-satunya organisasi yang punya rumah sakit jiwa Jakarta terpendek. Nah niku sering kebak, rumah sakit jiwa ini sering kebak, lebih-lebih mungkin yang pun musim pilkada. Biasanya bar pilkada itu terus kebak. Empat KB. Jadi bar pilkada, pemilihan umum gitu, pemilihan caleg dan sebagainya itu tingkat daerah sampai pusat itu ternyata banyak yang doidan.
Karena siapa yang menang orang siap kalah. Menang itu rata-rata udah nganggo begitu kalah. Aja nopo urusan. Mungkin dan terus rumah sakit jiwa itu saat kita di rata-rata penuh. Karena gangguan jiwa di Indonesia itu saat itu mulai meningkat tinggi. Lebih-lebih setelah minyak goreng langka dan mahal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sesuai dengan permintaan Bapak, kalau ganti temanya tentang puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa ini Allah menginginkan kita yang pertama la'allakum tattaqun. Wes dibahas nih rata-rata. Setengah bulan sebelum puasa khotib Ustaz bahas la'allakum tattaqun. Seminggu pertama puasa selesai la'allakum tattaqun. Saking terkenalnya ayat sebelum puasa dan awal-awal tarawih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu cah cilik-cilik itu yang baru mulai tarawih pengajian, le ceramah mau tentang apa? Kutiba Pak. Terus yang ceramah sapa? Nggih Pak Kutiba. Saking terkenal. Ya yang ini bukan tadi kalau bahas secara lama tapi ringkas mohon. Kita dimodali Allah, dipanggil Allah sebagai orang yang beriman. Panggilan orang yang beriman itu memang menjadi modal utama untuk menjalankan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kita orang beriman dipanggil untuk berpuasa. Dengan modal iman diproses. Nah, ini input kemudian prosesnya itu melalui puasa dengan segala amaliyahnya. Dengan proses puasa kita diharapkan nanti outputnya hasilnya la'allakum tambah taat, tambah patuh, tambah takut dumateng Gusti Allah. Tapi salah satu arti makna kata yang muncul dari akar kata takwa adalah pengendalian diri. Kalau taat, patuh, takut sering dibahas. Tetapi salah satu makna kata yang muncul dari akar kata takwa adalah pengendalian diri. Maka mungkin Badodo yang halal bihalal mesti ayat yang paling terkenal tentang ini Pak. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wal kadhiminal ghaidh. Itu saya akan dibaca Pak. Karena memang ayat itu menggambarkan gambaran orang yang bertakwa itu yang disediakan surga luasnya, seluas langit dan bumi itu adalah orang-orang yang dengan ketakwaannya mampu mengendalikan diri, tetap peduli pada orang lain, namanya berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik mau nyalon ke kades atau tidak, baik mau jadi caleg maupun tidak, itu tetap peduli. Jangan mau peduli pas nyala. Nah, itu tidak menunjukkan orang yang mampu mengendalikan diri. Nah, jadi tetap peduli. Orang itu kalau nggak pengendaliannya baik, yang peduli yang butuh atau pas yang duit kepentingan. Tapi orang yang bertakwa tetap peduli baik lapang maupun sempit. Yang punya juga peduli. Kita yang mungkin tergolong orang nggak punya tetap peduli Pak. Maka Islam itu akan tetap maju kalau para agnia, fakir, miskin semuanya tetap peduli pada Islam. Sehingga tegar bisa infak di sodako. Kalau sodako tidak harus dengan duit, sodako bisa dengan senyuman. Dewi ibu yang bergada-gada ini pun buyang-buyang mawar. Oleh pahala senyum. Senyum, ampun semut. Karena salah satu ciri warga Muhammadiyah itu murah, senyum, sumringah.
Ciri warga Muhammadiyah itu sumringah. Kalau lajeng kemutan tujuan awal Muhammadiyah didirikan pada tahun 1914 di statuta berdirinya Muhammadiyah ADART itu ditulis oleh Kiai Magalan. Maksud dan tujuan Muhammadiyah waktu itu 1914 adalah memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam. Bagaimana Islam itu disampaikan dengan pengajaran, cara mengajar, metodologi, teknik, strategi mengajar, teknologi mengajar yang maju dan menggembirakan. Nah, salah satu tanda maju itu ini. Oh ini Pak, ada HP 2 ini. Selat kebrak. Nah itu. Nah ini apa Facebook apa YouTube, salah satu tanda maju. Bensin boten rawuh bisa lihat dari rumah. Berkemajuan sekaligus menggembirakan. Jadi Bapak-bapak, Islam yang maju dan menggembirakan. Metodenya, caranya maju menggembirakan, tapi juga pelajarannya, isi materinya juga harus maju dan menggembirakan. Maju, tahu perkembangan zaman. Sekarang itu diistilahkan era disrupsi. Pengajian PP Muhammadiyah kemarin 3 hari 3 malam itu membahas masalah religiusitas di era disrupsi. Angel banget ini Pak. Religius itu keberagamaan. Piye kita itu beragama di era disrupsi. Disrupsi itu era kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan kehidupan yang sangat dahsyat. Jungkir balikkan kehidupan era disrupsi. Contoh yang paling gampang, kayak pulau cilik riyen yang kan nyelake gabah, atau nyelake beras ya. Nyelake gabah. Niku kan pulau masukkan gabah senggoni atau ibagor, terus pulau bawa terus selepan. Gitu. Saat ini ora payu. Selepane sing marani neng pun juga balik Pak. Itu teknologi rendah Pak. Teknologi tinggi ya ini kita HP. Maka era disrupsi didahului dengan era digital. Ini tangga globalisasi Pak. Terus itu digital sama milenial. Era milenial lahir akibat era digital. Era digital itu era zaman di mana kehidupan kita itu digerakkan oleh digit. Digit itu gimana? Ujung jari. Gimana? Digitnya geraknya kan disurung, disaputi memaku. Ya berubah, saat itu untuk menggerakkan dunia ini Pak dengan segala isinya. Tidak perlu gerobak, nggak perlu pompa sapi, nggak perlu sing susah-susah didorong. Sekarang untuk menggerakkan dunia, bahkan menggerakkan duit itu Pak, nggak perlu dompet sani. Untuk menggerakkan duit dengan digit ini Pak, begitu buka HP, cedut, itu bakso mor dewi Pak. Gimana? Ini bapak ini mungkin bingung. Lah putuku ki ora nyambut gawe kok duwite akeh. Ora ngantor kok duwite akeh. Casak niki zaman milenial, era milenial, anak generasi milenial dan kid zaman generasi Z atau generasi Z itu Pak, kerja tidak harus di kantor Pak, mau duduk manis di kamar, otak ke HP, laptop, itu oleh duit Pak. Dodolan asal duit barang. Lalu kalau kita pilih ekonomi Pak, Bapak Ibu bisa bergabung dengan marketplace-nya milik warga Muhammadiyah namanya Evermos. Itu alumni mualimin yang sekarang bakulan lewat digital. Dodol nopo mawon, ibu-ibu sondatan niku rasa di barang, ning melok ngedol nanti dapat persentase.
Di informasi itu udah ada 1.000 lebih ibu-ibu yang rata-rata penghasilannya di atas 10 juta setiap bulannya. Mau nakut-nakut nanti Pak, itu penghasilannya 10 juta. Gak terbayangkan Pak. Rian kita membayangkan Siti Maryam di mihrabnya ada makanan, itu kan gak terbayangkan. Siti Maryam memang luar biasa, makanannya saja disiapkan oleh Allah melalui para malaikat. Saat ini yang mirip Siti Maryam itu Pak. Di dalam kamar tadi apa? Tongkleng, sekobokunang, teko. Nah, pokoknya apa saja, beli mobil, duduk matis di rumah, mobilnya datang. Itulah digital. Akibat era digital, dunia itu menjadi keperempuan-perempuanan. Maka wong itu senangnya foto, bisa senangnya foto mau wadon Pak. Saat ini lanang wadon mesti selfie, namanya aja selfie loh Pak. Bukan Salman atau Paijo, selfie. Nama perempuan, selfie foto. Bosan ini wong tua-tua itu yang nggak kaji rumah apa wes selfie. Niku zaman generasi kolonial tuh jenengan itu kolonial. Kalau itu generasi X. Generasi kolonial itu generasi sebelum saya Pak. Saya generasi X, setelah generasi X, generasi milenial, setelah generasi milenial, generasi Z, baru generasi Y kiamat. Generasi alfa baru. Nah, jenenge musingin. Nah, dunia yang berubah ini maka kemudian apa? Muhammadiyah juga harus ikut maju dan menggembirakan dakwah-dakwahnya agar tidak ditinggalkan oleh umat. Iki cah nome kok ya mesti ngaji. Saat ini sinten sing umure di bawah 40 tahun angkat tangan. Lah 1 2 mung loro. Apa cah nome ora butuh ngaji. Gitu Pak. Nah itu masalah ini. Kalau saya ngaji yang sepuh-sepuh sak kula kan wis biasa. Wong sak mati to. Ini Pak, ini problem. Karena Pak, generasi milenial dan generasi Z itu 58% dari jumlah manusia sedunia. Maka dakwah Muhammadiyah harus maju dan seperti zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga orang-orang yang tidak tertarik pada Islam menjadi masuk Islam atau menjadi ikut Muhammadiyah karena dakwahnya maju dan menggembirakan. Wong Islam yang dulu minder dengan Islamnya menjadi bangga dengan Islamnya karena dakwah-dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para mubalik Muhammadiyah saat waktu itu sangat maju dan menggembirakan. Sampai seorang Soekarno yang tadinya abangan, bahkan kurang mengenal Islam, menjadi jatuh cinta pada Islam setelah mendengarkan pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan di rumahnya Hos Cokro Aminoto berkali-kali. Sampai orang yang ateis humanis namanya Dr. Sutomo orang ateis humanis, sampai tertarik Islam dan jadi direktur PKU Muhammadiyah pertama PKU Surabaya setelah mendengar ceramahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari gak ngakui Tuhan loh. Islam bangga dengan Islam itu namanya Dr. Sutomo, pahlawan nasional. Seorang santri kiai muda yang cerdas akhirnya masuk Muhammadiyah karena dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang maju dan menggembirakan. Namanya Mas Mansur, pahlawan nasional. Ketua umum termuda Muhammadiyah sepanjang sejarah. Karena menjadi ketua umum PP Muhammadiyah usianya 39 tahun atau hampir 40 tahun. Ketua umum PP sampai sekarang belum ada yang bisa lebih muda dibanding Mas Mansur. Dari seorang santri tradisional ikut Muhammadiyah karena dengar pengajian Ahmad Dahlan. Dari yang orang ateis humanis tertarik Islam karena keceramahan pengajian Ahmad Dahlan. Dari Soekarno yang tadinya nggak paham Islam jatuh cinta pada Islam, bahkan ketika akhir hidupnya ketika meninggal minta kerandanya diselumuti dengan bendera Muhammadiyah dan minta dia angkat PP Muhammadiyah waktu itu yang jadi imamnya Bung Karno.
Itu Pak. Itu salah satu contoh Islam yang maju, yang benar membuat orang berbondong-bondong ke Muhammadiyah waktu itu. Mubaliknya luar biasa. Tahun 1920 udah sampai ke Sangir Talon 1922. 10 tahun setelah Muhammadiyah berdiri sudah sampai ke Sangir Talon. Pengpengan mubaliknya Pak. Wonten mriku aku naik pesawat suwe apa meneh naik kapal begini, naik kapal Pak. Tapi mubalik Muhammadiyah luar biasa. Nah itu menggembirakan pelajaran dan pengajaran. Yang kedua, memajukan dan mengembirakan cara berkehidupan sesuai dengan ajaran Islam bagi lead-leadnya. Lead-leadnya itu anggota-anggotanya, pimpinan-pimpinannya, simpatisannya itu lead-leadnya, barisan Muhammadiyah, lead-leadnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sampai sekarang itu harus kita pertahankan. Maka Muktamar Makassar memutuskan mengangkat kembali Islam yang berkemajuan 100 tahun yang lalu sudah disebut Kiai Ahmad. Salah satu contoh berkemajuannya Muhammadiyah adalah mengoreksi adzan subuh mundur 8 menit. Berarti tidak lebih. Alhamdulillah sing dereng dicoba. Di waktu subuh Indonesia itu terlalu meruput. Profesor Dr. Tono Saksono ketika pulang dari Amerika, pulang dari Guru Besar Indonesia, meneliti tentang subuh Indonesia, kaget kok subuh Indonesia itu kesukaan luwih meruput 8 menit. Akhirnya beliau masih masukkan kepada pemerintah, kepada MUI, kepada Muhammadiyah, dan Muhammadiyah yang menindaklanjuti. Akhirnya 4 tahun diteliti oleh Pusat Astronomi Muhammadiyah di UAD, di UMSU, dan di UHAMKA. Kita punya 3 pusat astronomi. Hanya Muhammadiyah di dunia ini yang punya pusat astronomi sampai 3 di dunia, lembaga Islam. Setelah diteliti betul, ternyata subuh kita terlalu gasing, rasa. Maka demi kehati-hatian, akhirnya dengan kajian dan penelitian subuhnya dimundurkan 8 menit. Salah satu latar belakangnya di samping Profesor Tono Saksono yang ahli astronomi ngasih masukan adalah kiai-kiai, ulama-ulama Timur Tengah, cerdik pandai orang Timur Tengah datang ke Indonesia kaget. Lu Indonesia itu sih peteng itu kok wis do salat subuh. Akhirnya dikoreksi Pak. Nah, sehingga derajatnya bukan 20 lagi, derajatnya 18. Rata-rata di Asia itu 19 atau 18 derajat, tapi Indonesia 20 derajat. Maka Indonesia paling ngomong subuhnya mendahului. Yang lain bisa koreksinya Pak, susah koreksi, om tidak percaya metode hisab. Yang bisa mengoreksi waktu subuh ya yang memakai metode hisab. Kayak Salafi yang tidak mengakui metode hisab itu nggak bisa mengoreksi jadwal sholat atau jadwal puasa atau subuh. Wong tidak memakai metode itu, gitu loh Pak. Yang bisa mengoreksi ya yang pakai metode itu. Maka ada yang menganggap Muhammadiyah memusuhi pemerintah. Tidak. Kita menginisiasi, memulai sesuatu yang baru agar kita lebih aman dalam sholat sebagai bukti bahwa Islam itu berkemajuan, melakukan sesuatu berdasarkan ilmu pokok, baru memusuhi Pak. Contohnya apa? Dulu ketika Kiai Ahmad Dahlan mulai meluruskan arah kiblat, yang tadinya mulai lurus, jadi kita ke arah kiblat ke arah Ethiopia, gitu Pak. Setelah itu, wong Islam Indonesia kok arahnya ke Ethiopia, tidak ke arah Masjidil Haram. Kiai Ahmad Dahlan kemudian mengajak umat Islam Indonesia mengarahkan kiblatnya ke Masjidil Haram, ke kiblat bukan ke Ethiopia. Yang menentang, hampir semua orang menentang. Dan kemudian baru 100 tahun kemudian upaya Kiai Ahmad Dahlan itu sekarang menjadi programnya Departemen Agama. Maka seluruh masjid harus sertifikasi untuk arah kiblat. Loh, masalah arah kiblat butuh 100 tahun Pak. Nanti masalah koreksi waktu subuh mungkin butuh waktu 200 tahun.
kita semua sudah meninggal. Mungkin baru diterima, mungkin. Tapi juga boleh jadi nanti kalau Menteri Agamanya pikirannya maju, gitu, ayo koreksi bersama. Secara ilmiah bagaimana? Bisa saja setelah pemilu 2024, Menteri Agamanya ganti sing cerdas, gitu. Maka kemudian waktu subuh ikut dikoreksi. Biasa saja Pak. Jadi Muhammadiyah menginisiasi. Sama, dulu nggak ada sekolah modern, gitu Pak. Muhammadiyah menginisiasi, bukan memusuhi, menginisiasi. Ternyata seluruh inisiatif Muhammadiyah itu ditiru oleh ormas Islam yang lain dan ditiru juga oleh pemerintah akhirnya. Jadi bukan usah kecil hati Pak, nggak apa-apa orang ditolak sementara nggak apa-apa. Nanti suatu saatnya akan mengerti juga. Gimana? Biasa. Idul Fitri beda biasa. Mau mulai puasa beda biasa. Dulu nggak ribut-ribut kan sekarang aja Pak. Karena ada Abu Janda, ada bawa terus atas Abu Janda. Saya ngomong, lu tukang gawe ribut, buzzer. Ya, lu tukang gawe ribut. Ono apa ribut masalah adzan bisa dikaitkan dengan anjing, jadi ribut apa saja itu. Ya tukang kayak ribut Pak, nggak usah terpengaruh. Gitu. Wong sing ribut aja belum tentu poso Pak. Sing gawe ribut itu poso boleh jadi. Saya nggak tahu Abu Janda puasa atau tidak. Gitu. Dan sebagainya. Nah, kembali kepada takwa itu mengendalikan diri agar kita tetap bergembira. Ya. Yang fakir miskin juga bergembira karena apa? Ditolong oleh yang ahlinya. Islam itu bergembira. Maka Nabi Muhammad itu diperintahkan Allah untuk lemah lembut dan berwajah sumringah. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Karena berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku penuh lemah lembut, penuh kesumringahan terhadap mereka. Karena kita pengikut Nabi Muhammad, maka kita warga Muhammadiyah juga harus lemah lembut dan sumringah. Jika orang yang arep delok wong sing bahagia, uripe sumringah, kayak delok wong Muhammadiyah bar salat. Delok wong Muhammadiyah bar mulih kok pengajian. Jadi nanti kita pulang pengajian Pak, itu sing sumeh. Yuk sampai kok yuk. Ojo mrene pengajian malah Bu, jebruk itu ngomong ya. Jebruk, remuk jangan. Karena Rasulullah saja sekali bersengut langsung ditegur oleh Allah. Maka turun surah Abasa wa Tawalla. Di Rasulullah itu piyantune sumringah sumeh sampai seorang sahabat ngendikake gitu, saya itu setiap ketemu Rasulullah selalu sumringah, tidak pernah buang muka. Pada saya yang orang biasa, salah seorang sahabat Rasulullah. Gitu, ada yang ikut Rasulullah, aku sekian belas tahun ikut Rasulullah itu nggak pernah bilang, kowe kudu ngene, kowe kudu ngono, ora tahu. Berarti apa? Membimbingnya, mendidik. Rasul itu meskipun Rasul Pak itu pokoknya sumringah, maka anak-anak kecil pun senang dengan Rasulullah. Itu sumringah. Lebih-lebih ibu pulang dari masjid bapak-bapak harus sumringah. Wong adzan niku hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo do salat, ayo do optimis menuju kebahagiaan, kemenangan. Gitu. Hayya 'alal falah itu kebejan hidup, kebahagiaan hidup, kegembiraan hidup dunia lan akhirat. Jadi bar salat kudune sumringah. Ojo bar salat do Assalamualaikum, menyapa orang aja tidak, langsung plecing ngomong. Nah, gitu Pak. Nah, warga Muhammadiyah kan ada sekarang itu orang-orang yang karena merasa dianya paling benar dewi, gitu. Aku duduk NU, aku duduk Muhammadiyah. Gitu. Islam orang main orang Muhammadiyah. Nah, yang begitu biasanya orangnya plecing gitu Pak. Biasanya kurang ramah, kurang pengertian, beda sedikit salah,
Oh salah, orang bodoh salah lah. Di Muhammadiyah tidak diajarkan begitu. Kita yang kemarin memulai puasa tanggal berapa Bu? Tanggal berapa? Bukan puasa itu dimulainya 1 Ramadan. Bertepatan dengan tanggal 2. Puasa mulainya tanggal 2 April. 1 Ramadan bertepatan. Itu kayak biasa saja. Yang mulainya hari Minggu kayak monggo, keyakinan metodenya beda ya. Boleh jadi hasilnya juga beda dan biasa saja. Nah, tuntas. Ayat yang kedua ditutup dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan puasa di samping menghasilkan manusia yang bertakwa, Allah pengen dengan puasa itu kita memperoleh banyak faedah dan manfaat. Wa antasumu khairul lakum, maka dengan puasa itu kamu akan melihat serba kebaikan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui, jika kamu mau tahu. Nah, kita dianjurkan oleh aturan manfaatnya poso di opo wae. Gitu sing dokter silakan dipelajari secara medis. Sing psikolog kados kula belajar secara kejiwaan itu bagaimana. Sing ahli gizi, ahli nutrisi dipelajari puasa itu manfaatnya apa. Kalau saya Pak, jelas secara kesehatan setiap puasa berat badan saya itu turun Pak. Berarti kolesterolnya ya turun, gulanya ya turun, asam uratnya ya turun. Itu yang paling gampang itu Pak. Maka ketika bulan puasa rumah sakit seluruh Indonesia atau mayoritas rumah sakit di negara Islam niku mesti jumlah pasiennya tingkat huniannya turun. Yang biasanya 80% itu turun 40%, 30%. Niku membuktikan wong yang poso niku sehat, membuat kita lebih sehat. Nah, kalau rumah sakit turun bornya se-Indonesia dan seluruh negara Islam itu mesti turun bornya itu Pak. Ning kok bar seminggu bar poso, apa buat kabeh doloro weteng kabeh. Sakit perut karena puasa latihan mengendalikan diri, baru seminggu poso wis lali mangan sak wis air loro. Ini secara itu belum bicara kesehatan jantung, belum kesehatan rasa psikologi, manfaat dari psikologi. Puasa membuat hidup kita lebih sehat kejiwaannya juga Pak. Wonten cerita ten Moskow itu sekarang Rusia, ibu kota Rusia. Dia Uni Soviet, dia komunis, sekarang sudah tidak komunis. Sekarang Islamnya sudah hampir mencapai 25% sampai 30% di Rusia. Sing saat ini lagi perang kali Ukraina. Ini lagi. Niku riyen ten Moskow niku napa Pak? Ada rumah sakit jiwa yang direkturnya, para ahli jiwanya, psikiater dan psikolognya itu bingung nambani wong edan. Wis ditambani nganggo obat, nganggo apa ya ora mari-mari. Terus krungu ten Mesir itu ada rumah sakit di Mesir yang menerapi orang gangguan jiwa bukan sekedar dengan obat, tapi diterapi juga dengan poso. Wong edan itu kan tidak punya kewajiban puasa secara fikih, tapi untuk penyembuhan dia dilatih untuk poso. Baru diterapi ngangge poso, pasien-pasien itu terus gampang mari Pak. Akhirnya rumah sakit jiwa di Moskow itu menerapkan cara seperti yang di Mesir. Akhirnya terbukti wong-wong itu susah disembuhkan gangguan jiwa itu menjadi lebih mudah disembuhkan setelah diterapi puasa seperti puasa Ramadan selama sebulan penuh. Nah, memang bayangin Pak, wong edan mawon ya dikon poso akhirnya gangguan jiwane mari gitu Pak. Apalagi kita sing waras yang kalau kita puasa sebulan penuh tak 29 30 gitu, maka insya Allah kita akan sehat, bukan tambah hebat Pak gitu. Itu sehat jadi sehat jiwanya. Ini sudah terbukti, penelitian banyak.
Kebetulan saya jadi psikolog, penelitian saya tentang hubungan agama, religiositas dengan tingkat stres seseorang. Sing wong agamane apik, insyaallah ora gampang stres. Ini Pak. Dan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Nanti dibuka Pak. Innal insana khuliqa halu'a. Gitu. Ida masyarakat syarru jazua. Gitu. Jadi manusia itu punya kecenderungan, kalau dalam bahasa depannya itu mudah mengeluh, berkeluh kesah lagi ya. Jadi kalau bahasanya anak milenial, manusia itu khuliqa, gitu, sama dengan kutiba, gitu. Itu dicipta dengan kecenderungan mudah ngember Pak, ngember bocor. Jadi suka ngomong Pak, yang udan, gak kok udan terus, yang panas, gak kok panas jadi lagi. Jadi gitu. Bisa gitu dari PNS pengen jadi PNS, tapi dari PNS, ya ternyata jadi PNS juga susah juga ya. Harus mangkat esok, pulang sore harus absen, harus ngapalin putih sama ireng, ngeluh. Dan kalau manusia itu punya kecenderungan ngeluh, dibujuk ganteng ngeluh. Kok ngeluh dibujuk ganteng? Lah setiap pulau kali bujuk pulau, ibu-ibu lain delok bujuk pulau ya Pak. Bojone ganteng ngeluh, bojone elek ya ngeluh. Lah yang pulau makan terus bojo pulau dikira supir pulau ya Pak. Nah ngeluh, gitu. Jadi ngeluh, bojone ayu ya ngeluh, bojone rayu kok aneh, gitu Pak. Ngeluh terus innal insana khuliqa halu'a. Gampang protes, gampang komentar, ya, gampang ngeluh. Nah, kalau ketika dapat sesuatu hal yang tidak menyenangkan, merugikan, tidak sesuai karepe, kemudian menjadi jazua. Jazua itu di Al-Quran Pak diterjemahkan tambah mengeluh, semakin mengeluh, semakin mengeluh. Nah, kalau dalam bahasa Quran itu yang orang berhasil terus gampang stres, gampang depresi, gampang nyamake wong liya. Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya itu salah satu gambaran orang yang jazua itu orang yang tidak bertanggung jawab dan suka menyalahkan orang lain. Gitu Pak. Ini minyak goreng langka terus larang sing disalih sapa coba. Pak Presiden sudah ngendika kemarin minyak goreng naik sampai sekian puluh ribu. Tidak ada menteri yang memberikan penjelasan kepada saya. Pertama naik sampai sekian, tidak ada menteri yang menjelaskan kepada saya. Sepertinya kita tidak peduli, tidak empati kepada rakyat. Menurut Pak Presiden, sing ra beres para menteri. Lah mangke kok menurut Pak Menteri sing ra beres sapa? Loh, buat aku jawab, partai kok ini? Kok dikira gitu. Menurut masyarakat sing salah, sopo? Kalau masyarakat sing butuhkan solusi, orang malah sokon ibu-ibu kan tidak harus goreng godok kan bisa ke. Nah, itu kan kayak ada ibu-ibu itu yang begitu saya lupa namanya. Memang godok Bu, godok kerupuk, godok kayak. Problemnya itu bukan masalah godoknya, problemnya itu kok esok Indonesia itu negara penghasil kelapa sawit dan kelapa terbesar di dunia, kok esok minyak itu langka dan mahal. Itu yang jadi masalah, bukan masalah godok. Godok itu pun biasa, lewe sing seneng mie godok. Anak blok sinawe kok iso koyo ngono. Nggih, Mang. Dongake Indonesia mungkin adil makmur sejahtera. Nggih. Kan pundi Pak. Wa antasumu khairul lakum. Poso niku memang pahalanya dari Allah. Tetapi manfaatnya kembali kepada kita.
Itu saking sayangnya Allah. Seluruh ibadah itu manfaatnya kembali kepada manusia. Puasa, haji, sholat, termasuk sholat apa? Itu tadi gitu. Kalau gagal nyawake wong liya, ini yang berhasil. Tidak masalah khairu manu'a. Manu'a itu diterjemahkan Pak kikir. Tapi kalau terjemahkan itu apa Pak? Yang wong iki berhasil, orang kikir, orang medhit. Nah apa? Egois, rumongso, esok dewi. Nah itu di tafsir Al-Azhar Buya Hamka menamakan mendinding hati, menutup dirinya. Itu sholat dia yang paling berhasil. Itu bahasanya Buya Hamka. Dalam bahasa saya, kalau berhasil menjadi manual, gitu. Jadi egois. Yang anaknya apik, pinter, soleh, ya anaknya bapak nih. Yang anaknya terus percicawan, terus persis ibunya, persis. Ya jadi yang lebih ibunya ya. Atau kebalik ya toh. Yang anaknya apik lah anak ibunya, anak ibu ke bapakmu. Gitu kan? Kalau anaknya percicawan, persis bapakmu di situ. Ngono nyolongan, gelidi, kayak dan di api kan saat bisa nikah kawin ibumu nih. Padahal RAP yang menikah itu produk bersama. Gitu Bu? Emek ya anakku, apik ya anakku, tanggung jawab dunia lan. Ning sing ngejak ngaji, tiang sepuh sing ngejak ngaji anake pinten saniki. Yang jenengan dunia akhirat tanggung jawab di anak. Saat ini sinten sing makan ngaji kalih putrane kalih cucunya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9 orang, 10 orang dari 500 orang. Ayo rumah duit-duit. Ayo kan duit-duit. Karena niki dari kula tekoki. Wow subuh sing mangkat wong tuwa karo anake karo bapake ibune sinten? Rasa angkat tangan Pak. Angkat tangan Bu. Ini sekedar contoh bahwa generasi muda itu tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Bukan tugas gurunya, bukan tugas Pak Presiden sebenarnya Pak. Anak-anak kita itu tugasnya masing-masing orang tua untuk mendidik, mengajar. Niki Mas itu niku sing ngaji niki. Mas. Mas itu asmane sinten asmane? Asmane siapa? Namanya siapa? Muhammad Hafi. Jafi. Kelas pinten Mas? 3 di sekolah apa? SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah Mas? Nggih, ini bisa kasih hadiah Mas. Sini Mas. Terus ini anak soleh yang duduk di depan. Tabung ya. Terima kasih Pak. Gimana? Anak soleh, rajin ngaji nggih? Sip. Ini 10 gitu kayak Pak. Si mau. Ini mangati yang 9. Nah, Bapak, ini tanggung jawab kita anak seperti ini, Pak. Sebagaimana perintah Allah wa aslih li fi dzurriyyati. Al-Ahqaf ayat 15 mungkin dibuka Pak. Al-Ahqaf ayat 15. Resep bagi orang tua yang ingin berhasil salah satunya adalah wa aslih li fi, berjuang menjadikan dirinya dari wong soleh, demikian juga memperjuangkan anaknya dari orang yang soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, itu Bapak. Jadi kalau berhasil menjadi manual, egois. Oh, kabeh dalan telu aku sing gawe. Padahal sing gawe wong akeh. Pernah kok mulai Pak dan sebagainya. Contoh saja seperti itu. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Qasimun itu qad aflahal mu'minun, sungguh
orang yang beriman hidupnya akan sukses, bahagia, menang, optimis, bejo, beruntung. Siapa? Orang beriman yang qad aflahal alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Fi sholatihim, kalau yang tadi illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Menungso itu orang bakal gampang mengeluh, gampang ambil, gampang stres, gampang depresi, gampang manu, egois. Yang sholate daimun. Khusyuk itu bagian dari sholat yang daimun, yang menjaga sholatnya terpenuhi syarat rukunnya dan menjaga suasana sholat itu meskipun tidak sedang sholat. Maka di ayat-ayat dijelaskan Al-Fat ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Nah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pengikut Muhammad itu termasuk orang Muhammadiyah. Itu apa? Ada bekas di wajahnya dari sujudnya. Bekas itu min atar itu mboten kene ireng-ireng yen iku ora gelem salat. Gitu Pak. Bekas sujud itu bukan terlalu ireng. Sing wis ireng mboten apa-apa. Memang ada yang karena gula begitu sujud jadi ireng-ireng Pak. Orang gula kan tahu kegeser. Gitu. Tapi bekas sujud bukan terus ireng begininya. Ibu ora bakal gelem salat. Badan apa masih ireng kayak ini. Bekas sholat itu apa? Akhlak, kepribadian, perilaku, budi, pekerti. Wong sing sholate bener niku tercermin pada akhlaknya. Ini lagi wajah itu menggambarkan kepribadian, akhlak. Nah, itu. Maka wong sing sholate daimun ora bakal gampang egois, stres dan sebagainya. Dan hebatnya apa Pak? Salah satu amaliyah Ramadan yang paling banyak selain puasa adalah sholat. Di samping tadabbur atau tadarus Al-Quran. Maka sehat dengan puasa, sehat dengan baca Al-Quran, asyifa ulima fisudur, sehat dengan sholat. Luar biasa. Ini Bapak-bapak. Jadi orang gampang stres, gampang egois. Ibu-ibu, wong 100 kumpul. Wong egois siji saja, siji sing egois. Niku sing 99 stres. Gimana? Jenengan juga gadah anak 5, gadah putra gangsal. Sing siji egois, pusing papat, adike to masih pusing kabeh. Apalagi punya istri 1 egois, maka suaminya cepat mati. Ibu kasih buat ibu-ibu sing egois niku ibu-ibu nopo bapak-bapak dijawab sing keras. Sing egois ibu-ibu nopo bapak-bapak ngomongke bapak-bapak ya nek mak saniki ibu-ibu ngomongke jawabane bapak-bapak. Bapak-bapak sing egois bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu yang keras ini bang jenengan. Oke, perani loh ibu. Ini pelajaran. Kalau psikolog, sok terima konsultasi. Arpok buat bang. Mana apa? Bapak memang egois. Nah, gitu. Begitu kakungnya suaminya saya panggil, kalau tanya loh, Pak. Kulo 20 tahun sabar Pak. Bojo kulo niku egois. Terus saya egois apa? Ibu-ibu ditanya masih itu saya egois. Bapak saya egois. Ibu-ibu. Lah jadi saya egois niku sinten? Ingat ibu nggih. Wong egois iku ora rumangsa dheweke egois. Maka dia menuduh orang lain egois. Padahal saya itu dong, yang merasa kowe kuwi dari egois. Karena ketemu Pak. Maka kita
masalah dalam hidup rumah tangga warga umat Islam, jangan cepat nuduh pasangannya egois. Boleh jadi dua-duanya egois. Contoh, Bu, ini tanggal 6, yuk jalan-jalan yuk. Oke Pak. Saiki sejauh sepakat, coba ngiringi. Sepakat ya Pak. Iki sing arep milih rumah makan aku apa kowe Bu? Ya kowe numpak kan tanggal 6. Akhirnya suami istri berangkat sama anak. Iya. Suaminya langsung nyopir arep masuk rumah makan. Dulu Pak, nang kene sama. Iya Bu. Jadi aku sing pemilih. Sepakat. Wah nanti anu kalau nanti kesini Pak. Nah situ. Terus begitu, lagi arep masuk loh. Kene Pak. Iya Bu. Kan jadinya aku sing milih mau. Nah ini terlalu asin Pak. Ping papat, ping telu ya ngono meneh nek kene iki Pak. Kelapa gane. Sing ping 5 wis sakarepmu milih kowe dhewe. Piye Pak? Terserah kowe. Ketika suami bilang terserah kowe iki jane kowe iki nyebelin banget. Itulah yang membuat para suami itu meninggal 2 tahun rata-rata lebih cepat dibanding para istri. Bapak harus mikir. Jadi harapan hidup laki-laki itu lebih rendah, lebih tinggi ibu-ibu Pak harapan hidupnya. Salah satu sebabnya karena suami sering ngampet, stres. Lagi mulai ke kantor, kesel-kesel, lagi tekan rumah ganti kelambi, suaminya langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah, istrinya ceramah. Ceramah. Kok ngendi Pak? Kok telat 10 menit? Terus sudah umurnya 3 menit. Ini bapak-bapak kalau mau panjang umur, tiru Rasulullah dan tiru para sahabat. Salah satu sahabat yang patut ditiru adalah Umar bin Khattab. Karena ada cerita sahabat, gitu lagi. Ada seorang sahabat, ini ku stres, dan dino diceramai gawani. Wah, ini dodo besok pecah. Bahasa di Jawa Pak. Sirahku esok coba ini. Oh kalau ngadu kalau Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya singkat cerita lengkap. Terus pas ajeng dugi ngomah dalamnya Khalifah Umar bin Khattab juga bingung. Ternyata saking sederhananya rumahnya Khalifah kita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu pembicaraan di dalam rumah terdengar di luar rumah. Sangat sederhananya rumah. Cak itu terus ternyata sahabat ini lagi mendengar Khalifah Umar bin Khattab diceramai istrinya. Jahit. Dalam sirah itu tidak diceritakan isinya apa. Setelah sekian menit sekian jam, ya, pas diceramai loh Khalifah Umar bin iya deh, ya. Jadi kalau diceramai itu, iya deh, ya. Nah, terus baru wes deh, matur nuwun ya deh ceramahmu, nasihatmu. Aku izin ya, tak boleh angin sik neng jowo ben masuk angin. Golek angin itu terkira, kalau ben apa pikir fresh, bukan main masuk angin. Begitu keluar, iro sak kelebatan sahabat tadi lari. Sahabat, begini. Boten Pak, boten. Aku ngerti kowe parah ketemu aku. Nggih, Pak. Ono apa? Singkat cerita. Kula teng omah niku niate ajeng ngadu karo panjenengan. Kula niku teng omah Khalifah. Dak dino diceramai bojo. Bapak kula ajeng nempel kok diceramai. Mumak loh, nangis sampune kula dugi griyane Khalifah dan Khalifah.
Lah kok khalifah nasibnya kados kula. Tapi khalifah kok saged sabar, mesem gitu. Sakwise kula mireng mendengar khalifah kok sabar di ceramah istri, maka pun selesai masalah saya. Gitu. Saya sudah menemukan resep. Gitu. Kalau nanti istri saya ceramah, maka saya tidak akan tersinggung lagi, saya akan dengarkan baik-baik. Khalifah nanti kalau disirah sahabat itu dibilang Mbak, mengapa Khalifah Umar terkenal tegas itu sabar setiap mendengar nasihat atau ceramahnya istri. Ceramah itu maksudnya cerewet. Kok sabar itu dia menjelaskan pada sahabat ini karena ini karena wanita itu bla 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 dan sebagainya. Akhirnya masalah selesai. Iya Bapak, mengkodratnya wanita itu kosakata bicaranya itu lebih banyak dibanding laki-laki. Jadi kalau uang patut menengah itu malah normal Pak. Kudunya jenengan bingung kok bojoku iki meneng wae. Kok mati-mati terus gantung sama bunuh diri. Nah, lebih baik cerewet gitu. Mengingatkan suaminya dan didengarkan baik. Iya. Oke. Bangun terus. Kowe mudeng Pak, mau sing mau tak ngomong. Kowe mau ngomong apa? Itu sudah jam 7 Pak. Jadi salah satu cara suami masuk surga itu sabar mendengarkan ceramah istri. Wong lanang itu kan lo kelanang Pak. Yang bojo kula itu Mas, itu langsung lainnya apa? Kalau kok kata, ini barat telung jam bagi ngomong itu lagi sadar Pak. Karena ketika dinasihati istri itu sih muncul egonya. Tapi begitu udah proses rampung dinasihati, baru pikiran parase muncul. Oh cacing di ngomongin bojoku mau benar. Jadi ibu-ibu kalau bapak-bapak pas jenengan ngomong nolak dan sebagainya, tenang saja. Nanti 3 jam atau 1 hari atau 30 tahun kemudian baru saja. Gimana 30 menit atau 30 dino itu lagi melaksanakan apa yang ibu sarankan, itu gak jangan kaget. Memang laki-laki itu. Terus kemudian dimasak enak dan sebagainya, nanti manut kalau bojone. Tapi bapak-bapak yang ada di sini, jangan sampai jadi laki-laki yang kalahan sama istri. Tidak boleh laki-laki Muhammadiyah kalah sama laki. Allah Akbar. Terus ada pertanyaan, nah kalau Pak Jamal gimana? Oh saya nggak pernah takut sama istri saya berani sama istri saya. Persoalannya istri saya lebih berani dibanding saya. Gak guyonan mau. Dalam Islam tidak ada menang-menangan. Ngaku menang gak ada. Yang menang adalah kemaslahatan kebaikan. Yang darwani ngendika sing bener sing mana nggih? Nggih. Oke deh. Yes. Yang kagungnya sing ngomong ya bener. Yes. Gitu Bu. Oke bro. Ibaratnya pengajian Pak Jamal beredan ngaku ya. Niku apa? Bahkan tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita jadi sehat lahir batin dengan penutup. Karena beliau sudah bersama saya berarti wis rampung Pak Jamal. Ini karena sama-sama kita ibu tambah menit lagi. Ayat ke-185. Ayat tentang puasa ditutup dengan la'allakum tatakun itu ayat 183. Ayat 184 wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. 185 ditutup dengan la'allakum tashkurun. Dengan puasa itu kita diharapkan oleh Allah tambah bersyukur.
Kenging nopo bersyukur karena di bulan Ramadan turun Al-Quran. Hudal linasi wa bazinati minal huda wal Qur'an. Pertama itu Pak. Dengan puasa kita tambah bersyukur kan. Maka puasa dianjurkan baca Al-Quran karena turun utamanya di bulan Ramadan. Dengan membaca Al-Quran, membaca itu ngerti loh Pak. Boten muni. Akeh wong muni ning ora kasih di sini gua apa lagu Korea. Artinya boleh boten ngertos. Nah, saat ini kalau warga Muhammadiyah baca Al-Quran itu bagus, khataman itu bagus. Ini ditingkatke diwaca terjemahan. Ini karena kita bukan orang Arab, nggak ngerti artinya dibaca. Tidaknya balapan khataman. Ben ngerti, mocon itu ngerti. Merokok menyebabkan zaman dulu apa? Sekarang merokok membunuhmu. Ngerti loh Pak? Pas mocon ngerti loh. Rokok itu kok sih merokok? Berarti kan enggak dong. Paham maksudnya Pak? Iya. Ya, sehingga memang terus-terus karena memang tidak ada penyakit disebabkan rokok. Kan enggak ada penyakit rokok, ada penyakit jantung, penyakit paru-paru kan gitu. Padahal penyebab utamanya rokok. Bukan rokok Pak. Kan dengan Al-Quran kita dapat petunjuk hidup, penjelasannya sehingga kita mampu menimbang mana yang hak, mana yang batil, mana benar, mana baik, mana manfaat, mana. Dengan Al-Quran itu menjadi jelas. Maka kemudian ayat ini sebelum itu la'allakum tattaqun diakhiri oleh Allah dengan apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah dengan Al-Quran dengan Islam itu tidak menghendaki hidup kita menjadi mudah. Allah dengan Islam dan Al-Quran itu tidak menghendaki kita hidupnya menjadi rumit dan sulit. Dengan Islam hidup, jadi sekarang orang berbondong-bondong di Eropa, di Amerika masuk Islam setelah membaca Al-Quran langsung. Ya bagi, berbondong-bondong masuk Islam, masa diceramai mau Al-Quran masuk Islam. Oh Al-Quran ternyata hebat. Masuk Islam karena baca. Maka warga Muhammadiyah harus mocok, bukan hanya membunyikan Al-Quran. Meskipun dapat pahala Pak, membunyikan itu, ya. Itu menjadi penting. Ya. Allah menghendaki kemudahan. Ya. Termasuk saya ini sudah 3 minggu nggak bisa sholat normal karena kaki saya luka. Maka Islam ada memudahkan juga Pak. Boleh sholat sambil duduk di kursi. Karena ada orang yang komentar lagi. Opo rauleh. Kamu mau beragama enggak? Opo rauleh. Ngene rantuk. Kan banyak yang komentar begitu Pak. Opo rauleh agama kok serba ngatur opo rauleh. Sekarang kita buktikan. Jangan terpengaruh. Misalnya makanan. Apa yang dilarang yang diharamkan di dalam Islam? 1. Nggak jawab. Makanan bukan minuman Pak. 1. Babi. 2. 3. 4. 5. Laginya terus saya terus ya Pak. Makanan yang dengan lancar diharamkan kita sebut hanya 3 yang 4 Pak. Ning komentari wong sing ngerti agama apa ora pada makanan yang dilarang ya hanya itu. Ada 1 juta lebih makanan yang dibolehkan. Gitu Pak. Allah itu memudahkan kita diatur ben tertib ben apik. Sekarang minuman apa yang diharamkan oleh Islam? Khamr. 2 Pak. Gak ada. Berarti minuman buah sekali yang dibolehkan. Demikian juga dengan kehidupan yang lain. Maka bersyukurlah la'allakum tashkurun. Allah ngasih Al-Quran pada kita. Kitab suci terbaik. Satu-satunya kitab suci di alam semesta yang menjamin kebenaran dirinya hanya Al-Quran. Yang menjamin akan dijaga oleh pencipta hanya Al-Quran.
Dan satu-satunya agama yang di dalam kitab sunnah dijelaskan agama yang benar hanyalah agama Islam, hanya di dalam Al-Quran. Penegasan agama digaransi langsung oleh kitab sucinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak Ibu yang hormati, pulang dengan wajah sumringah, hati gembira. Ojo kuwe malah dopak. Oke, semangat. Mudah-mudahan dikasih sehat walafiat dalam menunaikan puasa dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum